Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Abdul Tama, Fakultas Perikanan, jurusan Budidaya Perairan, Leting 2014. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran perairan, di mana kami ada mata kuliah tentang pencemaran perairan yang diasuh oleh dosen kami, Lia Handayani. Seperti yang kita lihat, di sini kami berada di lokasi Kampung Jawa, yaitu di dekat Sungai. Seperti yang kita ketahui, pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi. Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Aspek perilaku atau penyebab dapat yang disebabkan oleh manusia ataupun alam. Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kebersihan atau kejernihan air. Seperti pada kita lihat, kejernihan air dapat berubah karena adanya hujan ataupun kegiatan manusia. Di sini kejernihan air tidaklah baik, seperti pada kualitas air mengalami kekeruhan. Adanya perubahan warna, dan kita lihat di sini airnya tidaklah jernih, melainkan berubah warna, dan lingkungan sekitar mengalami bau yang sedikit tidak menyengat, bau yang sedikit tidak bisa kita cium. Jumlah mikroorganisme dalam air lingkungan tergantung pada tingkat kebersihan air. Air yang bersih relatif mengandung mikroorganisme lebih sedikit dibandingkan yang tercemar, sehingga makin besar kadar BOD-nya merupakan indikasi bahwa perairan tersebut telah tercemar. 3. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, pembuangan limbah di sini yang disebabkan limbah rumah tangga yang dibuang langsung dari rumah. Kemudian ada limbah pembuangan sampah yang disebabkan oleh pedagang-pedagang di sekitarnya. Yang ketiga yaitu ada limbah dari kapal dan bot nelayan yang disebabkan oleh para nelayan. Bisa kita lihat seperti rongsokan kapal bot nelayan. Baik, limbah di sini terbagi dua, yaitu yang pertama limbah organik, yang kedua limbah anorganik. Kalau limbah organik di sini limbah dari yang pertama dari limbah rumah tangga. Contohnya bekas pencucian baju. Yang kedua limbah dari bahan bakar bot para nelayan. Bisa kita lihat botnya. Nah, itu limbah organik. Dan yang kedua di sini bisa kita lihat limbah anorganik, yaitu seperti
kaleng-kaleng yang ada di sungai seperti kertas, seperti kayu-kayu yang terdampar di dalam air, yaitu bot para nelayan. Bisa kita lihat lagi, besi juga ada, dan seperti kertas. Nah, kalau cara mengatasinya masyarakat harus mempunyai inisiatifnya sendiri. Kalau menurut saya, setiap minggunya harus mengadakan gotong royong supaya sungainya bersih dan masyarakat pun kompak dengan adanya gotong royong, kompak untuk pembersihan sungai. Dengan kekompakan yang membuat masyarakat untuk membersihkan sungai, dan sungai pun selalu bersih. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu tentang ikan yang hidup di perairan Kampung Jawa ini, yaitu terdiri dari ikan bandeng, ada juga ikan bulan, ada juga ikan bawal, dan terlebih dari ikan nila yang hidup di perairan ini. Dengan adanya limbah dan kotoran-kotoran seperti organik ataupun anorganik, di sini maka biota-biota yang ada di sungai ini akan terganggu. Contohnya seperti ikan nila itu bisa terganggu pertumbuhannya bisa mati, bisa lambat, ataupun bisa juga menimbulkan kematian. Bisa terganggu saat pemijahan juga, dan juga benih-benihnya tidak akan sempurna lagi, benih-benih ikan tersebut, dan juga bisa mengurangi gizi bagi yang mengkonsumsikannya. Baik, kita akan melanjutkan tentang pohon-pohon yang hidup di perairan Kampung Jawa ini, yaitu seperti pohon beringin, contohnya seperti sebelah sana. Dan juga ada pohon cemara yang ada di sebelah kanan saya. Dan ada juga pohon-pohon kelapa, dan ada juga rumput-rumput yang ada di sungai ini, dan juga ada mangrove. Dan satu lagi ada Oke. Terima kasih telah menyaksikan video kami yang dibuat oleh yang pertama dari Malaysia, yang kedua oleh Tinggal, dan saya sendiri Emrah Dihaidi. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami mohon maaf, dan juga karena kami baru dan juga kami lagi belajar, lagi proses belajar. Jadi kalau ada salah, minta maaf. Wabillahi taufiq.